Jadi yang harus diperhatikan di dalam trading itu bukan masalah ilmunya aja gitu loh. Kalau strateginya nggak bagus, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, sehat selalu ya. Saya Reza Aswin, saya akan coba untuk membawakan tema yang sebenarnya tema ini banyak yang menanyakan kepada kami, gimana sih average, baiknya bagaimana, dan segala rupa macamnya. Sehingga malam ini coba kita bahas ya di Klinik Forex yang disponsori oleh DDMax. Oke, sebelumnya disclaimer dulu Bapak dan Ibu, kita udah tahu bahwa yang namanya Imperium Strategi dan Research tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan investasi atau trading, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Research tentunya jangan pernah transfer karena itu adalah penipuan. Oke, ada instrumen keuangan yang paling berbahaya di dunia sehingga Bapak dan Ibu hati-hati untuk terjun ke dalam bisnis ini. Ini tidak seperti perdagangan biasa karena mengandung leverage. Leverage itu seperti pisau bermata dua yang bisa menguntungkan Bapak dan Ibu atau justru merugikan. Pada saat kita profit tentunya dikalikan 100, kalau loss juga dikalikan 100, dan itulah leverage 1/100. Untuk penjelasan detailnya ada di video-video kami sebelumnya masalah leverage. Yang harus Bapak dan Ibu ingat adalah Forex itu mudah tapi tidak untuk semua orang. Mengapa? Karena dari data yang ada 90% di bisnis ini ada loss dan hanya 10% yang profit. Itu semua karena literasi keuangan di Indonesia yang menurut saya cukup buruk. Dan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi kita bersama. Kalau kita trading, ya banyak orang mengatakan metodenya yang benar dong, gitu ya. Dicari dulu metodenya, baru kita trading. Sehingga banyak dari kita mencari suatu metode yang terbaik di dunia. Sebenarnya yang namanya trading itu bukan metodenya dulu sebenarnya. Banyak orang bilang, kalau enggak kita belajar mentalnya dulu, fisiologinya dulu, gitu. Psikologinya dulu, enggak juga gitu. Kalau menurut saya yang terpenting adalah mempelajari money managementnya dulu. Setelah kita mengetahui money managementnya, baru kita berbicara masalah metodenya. Metode apa nih yang cocok dengan karakter kita? Karena metode ini adalah suatu strategi yang digunakan oleh trader untuk masuk atau justru keluar dari pasar. Tapi harus sesuai dengan karakter kita. Nggak bisa kita meniru orang lain dan mengharapkan suatu hasil yang sama. Kita mempunyai suatu karakter yang berbeda-beda. Ada yang kepinginnya lama, gitu ya. Ada yang kepinginnya cepat. Itu semua nggak bisa dibentuk dalam waktu 1-2 hari. Metode inilah yang biasanya digunakan untuk memprediksi harga ke depannya. Jadi setelah kita mengetahui keuangannya, kita sudah mengerti money managementnya, baru kita mencari metode yang cocok dengan karakter. Setelah itu baru kita berbicara masalah mentalnya. Jadi jangan dibalik-balik, banyak dari kita berbicara masalah mentalnya dulu, habis itu kalau nggak cari metodenya dulu, nggak akan selesai-selesai kalau kayak seperti itu. Nah, kalau kita mau ngomong secara gamblang, sebenarnya kalau kita bicara trading, itu ada macam-macam gitu loh. Ada yang mau pakai otomatis, boleh nggak? Boleh gitu, nggak jadi permasalahan. Yang penting adalah bisa nggak profitnya konsisten, bisa nggak keuntungannya melebihi dari suku bunga atau bunga deposito dalam setahun. Dan ada juga yang kepingin, saya ini orangnya senangnya masuknya cepat, keluarnya juga cepat, dan itu yang namanya scalping, metode scalping trading. Bagus nggak? Bagus, nggak jadi permasalahan. Yang penting adalah aturan mainnya di dalam scalping itu juga harus dikuasai, yaitu kita juga harus mengetahui berapa sih sebenarnya winning rate dari metode yang kita punya. Baru kita berbicara masalah risk and reward-nya. Scalping itu dapat digunakan pada saat orang-orang atau trader sudah menjadi seorang profesional. Untuk pemula, saya menyarankan jangan pernah menggunakan scalping. Kenapa? Karena
scalping itu membutuhkan suatu ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan trader yang menggunakan daily trade atau swing trade. Atau justru malah yang lebih lama lagi ya, position trading. Tentunya banyak dari kita kepingin cepat masuk pasar dan keluar lagi dari pasar dengan mendapatkan suatu keuntungan dengan menggunakan scalping. Pesan saya, hati-hati. Kenapa? Scalping adalah untuk profesional. Dan ada lagi orang yang kepingin tradingnya itu menggunakan daily trading. Pokoknya satu hari selesai. Kalau nggak selesai, udah aja cut loss. Bagus nggak bagus gitu. Karena karakternya seperti itu, dengan menggunakan keuangan tertentu, dengan menggunakan strategi tertentu, nggak mau pusing, nggak mau ribet dengan yang berhari-hari, silahkan saja gunakan daily trading. Tapi ada juga yang menggunakan swing trading. Dan swing trading ini tentunya akan memberikan suatu konsekuensi yang lebih panjang daripada harian. Itu bisa sampai mingguan atau bulanan. Dan satu lagi yang lebih panjang time frame-nya, yaitu position trading. Dalam 1 tahun kemungkinan trading itu bisa sampai cuma 5 kali trading, tapi bisa menghasilkan yang besar juga. Ini position trading itu hampir sama dengan kita investasi. Tahu nih harganya mau naik, ya udah taruh aja terus dibiarkan saja gitu. Nah, tapi kan kalau bicara ngomong-ngomong kan ada biaya swap dan segala macamnya, apakah nanti tidak akan menggerus keuntungan? Iya. Tetapi pada saat kita sudah menggunakan position trading, tentunya kita akan membeli pair tersebut, harga pair tersebut itu di bottom. Dan kita akan melepasnya nanti pas di resisten atau di top yang paling tinggi. Katakanlah dalam 1 tahun pergerakan gold misalnya di sekitar 30.000. Kalau kita kalikan dengan uangnya sekitar 30.000 US. Dan kalau kita hitung-hitung, lalu satu harinya misalnya $10 untuk swapnya, misalnya ya, kalikan saja 360, itu kan cuma sekitar 3.600, masih banyak kok selisihnya sebenarnya. Tapi banyak dari kita ketakutan dengan masalah swap tentunya. Kalau kita misalnya trading, banyak dari kita yang ditawari oleh marketing, konsultan, atau mentor dengan menggunakan risk management atau manajemen risiko. Biasanya yang diomongkan itu risk manajemennya adalah stop loss, cut and sweep, hedging, sama average. Benar nggak? Padahal di dalam risk management itu berbicara masalah mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan resiko. Banyak sebenarnya. Tapi yang selalu dimunculkan oleh marketing, konsultan, atau mentor-mentor, itu adalah stop loss, cut and sweep, hedging, and average. Sepertinya nggak ada lagi gitu loh. Jadi kalau buka laptop tuh harus langsung trading, nggak seperti itu. Dan biasanya banyak, ya udah kalau satu pair aja. Bapak dan Ibu, yang namanya trading, itu kita memilih suatu pair atau suatu produk yang memang disenangi oleh para pelaku pasar. Akan berbahaya kalau misalnya, jadi kalau kita berbicara masalah manajemen risiko atau risk management, itu kan sebenarnya banyak sekali gitu ya, tetapi selalu yang hanya dimunculkan hanya itu. Tapi nggak apa-apa lah. Dan pada saat kita mengatakan bahwa harus gunakan stop loss, harus cut and sweep, harus hedging, dan harus hedging, nggak jadi masalah sih selama kita sudah mengerti arah besar marketnya mau kemana. Kadang-kadang kita dengan tenangnya nggak apa-apa lah kalau salah kata aja gitu. Bapak dan Ibu, kalau harga bolak-balik, ya di averaging mah dapat-dapat aja, benar nggak Pak Jo? Kan cerita ini kan sering terjadi gitu ya, begitu kita kena stop loss lalu harga sesuai dengan harapan. Untuk itu, Bapak dan Ibu, perlu kita pahami apa yang namanya average atau averaging gitu ya. Averaging ini kan suatu, kita open posisi, katakanlah kita mau ngeselnya di bawah gitu loh. Lalu pada saat harga itu tidak sesuai harapan dia naik, kita
tambahin lagi open sell lagi. Dengan harapan apa? Dengan harapan dia bisa turun 50%, kita sudah BEP. Dia turun 60%, kita udah untung. Ya. Apa artinya? Artinya kita tidak perlu menunggu harga itu turun sampai di harga open kita. Dan ini sebenarnya adalah memperkecil resiko. Pertanyaannya adalah sederhana. Kapan kita mau average? Kan gitu ya Pak ya. Average itu saat harganya searah dengan fundamental, yang paling gampang buy di support atau sell di resisten. Segampang itu sebenarnya. Kalau ketemu support ya udah buy aja kalau fundamentalnya naik. Kalau fundamentalnya turun ya udah cari resistennya aja untuk bisa. Nah, pertanyaannya adalah saat kita ambil tiba-tiba tidak searah dengan fundamental. Banyak dari kita kepingin cepat sehingga mulai tur agak rapet-rapet gitu ya. Nah, kalau udah agak rapat-rapat, kita agak repot gitu. Sebenarnya kalau pada saat kita salah, udah jangan banyak gerak. Sarannya adalah jangan banyak gerak. Jangan gatel dan jangan kepingin cepat. Karena memang kita udah salah, ya akuin aja. Kalau nggak mau cut loss, ya sudah tungguin aja. Karena pada suatu saat yang namanya mata uang, itu pasti akan berbalik. Berapa persen sih penurunannya? Nggak jauh kok sebenarnya. Cuman karena kita punya volume yang besar, kita mulai takut. Karena kita punya open posisi yang rapat-rapat, kita juga mulai takut. Ujung-ujungnya apa sih yang membuat kita takut? Overtrade sebenarnya. Kalau nggak kita overtrade, nggak jadi masalah. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil kecil-kecil, bagaimana? Oh, gampang sebenarnya kalau kita udah trading, lalu kita salah, terus kepingin trading juga, ya tunggu range-nya habis saja. Range hariannya habis, ambil aja. Buat saya, biasanya pagi-pagi itu harganya sudah sesuai dengan harapan lagi. Ya udah, di close aja. Di close aja yang baru diambil. Yang lagi ke floating, nanti tentu ada strategi-strategi lainnya. Tapi Bapak dan Ibu, pertanyaan saya, Pak Joshua jago main catur nggak? Lumayan, Pak. Pak HS juga jago main catur, Pak. Iya, anak buah naga modern mah jago-jago nih. Iya, permasalahannya kenapa Bapak bisa kalah sama beliau? Nah, itu dia. Strategi beliau itu lebih bagus. Iya, bukan karena pionnya itu bisa jalannya miring kan, Pak? Bukan karena kudanya itu bisa lompat-lompat seenak dia kan? Iya. Semuanya sama, tetapi masalah strateginya. Jadi yang harus diperhatikan di dalam trading itu bukan masalah ilmunya aja gitu loh. Kalau strateginya nggak bagus, sama aja sih. Jadi yang penting buat saya adalah Anda mau average atau enggak, arah besarnya mau kemana. Itu yang terbaik kalau menurut saya.